Kita ke informasi lain, pemirsa, usai kena OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid dan juga 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Selasa pagi. Ya, Gubernur Riau Abdul Wahid beserta 9 orang lainnya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui Terminal 1 menggunakan penerbangan QG 937 rute Pekanbaru, Jakarta. Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK dan 9 orang lainnya pada Senin 3 November 2025. Ya, selanjutnya Gubernur Riau dan tersangka lainnya melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. 10 orang yang diciduk KPK Senin kemarin tiba di KPK menggunakan mobil hitam. Ya, berbaju putih dan masker putih, Gubernur Riau masuk ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Ya, dan untuk mengetahui informasi lengkapnya mengenai operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau, kita bergabung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari. Ya, selamat pagi Ismalia. Kasus apa sebenarnya yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid bersama 9 orang lainnya? Silakan. Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Kalau ditanya kasus apa, memang sampai saat ini untuk kasus OTT operasi tangkap tangan yang terjadi di Riau kemarin ini masih dalam status penyidikan. Namun untuk kasusnya ini diduga adalah kasus proyek PUPR. Dan dapat kami sampaikan juga tadi Gubernur Riau Abdul Wahid beserta Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan ini datang ke KPK sekitar pukul 9.36 dan mereka memang menggunakan masker dan tidak memberikan sepatah kata pun atau keterangan apapun ketika ditanya awak media. Dan juga tadi dapat kami laporkan juga selain Kepala Dinas dan juga Gubernur Riau, ini juga ada Sekretaris Dinas PUPR Riau juga yang datang ke KPK. Dan sebagai informasi juga tadi sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK ini bahwa hari ini ada 9 orang yang akan dimintai keterangan di KPK terkait OTT yang di Riau yang beberapa waktu lalu dilakukan, dan 3 turun di depan, Yasmin dan juga Togi, lalu sisanya turun di belakang. Dan juga dapat kami laporkan untuk OTT kemarin memang KPK juga menyita sejumlah uang, namun masih belum bisa dibeberkan berapa jumlah uangnya, namun sudah dikonfirmasi bahwa uang tersebut ada yang merupakan mata uang rupiah dan juga ada mata uang asing. Dan dapat kami laporkan juga terkait OTT KPK yang dilakukan beberapa waktu lalu dari Pemprov Riau ini memastikan bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid tidak ikut terjaring OTT, namun hanya dimintai keterangan. Dan memang untuk status dari 9 orang yang tertangkap ini memang masih dimintai keterangan, sehingga KPK mempunyai waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Dan sampai sekarang memang KPK masih terus melakukan penyidikan dan terus memintai keterangan 9 orang yang ditangkap operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu, dan nanti akan kami laporkan kembali untuk kasus atau keterangan selanjutnya dari KPK. Sementara itu kembali ke Anda Togi dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Ismaili atas informasinya, melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibat aksi demo tersebut arus lalu lintas di Jalan Pantura Kabupaten Bekasi sempat lumpuh. Ada sedikit pun dalam pikiran kita sebagai buruh, Ribuan buruh dari Serikat Pekerja KSPSI seprovinsi Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Multistrada Arah Sarana di Jalan Raya Pantura Lemah Abang, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura Bekasi dari arah Kabupaten Bekasi menuju Karawang dan juga sebaliknya sempat lumpuh. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus lalu lintas melalui Jalan Raya Citarik, Cikarang Timur. Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini merupakan bentuk penolakan keras terhadap PHK massal yang dianggap sepihak terhadap 285 pekerja oleh manajemen perusahaan.
Sebelumnya, 285 karyawan PT Multistrada Arah Sarana di PHK menurut para karyawan. Seluruhnya di PHK tanpa ada kejelasan permasalahan pada masing-masing karyawan atau permasalahan efisiensi perusahaan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad sidak ke PT Multistrada Arah Sarana yang didemo ribuan buruh. Ya, Dasko meminta agar perusahaan ban ini menghentikan proses PHK ratusan buruh. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad bersama jajaran menggelar inspeksi mendadak ke pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Dasko dilakukan setelah menerima laporan adanya rencana PHK sepihak terhadap 285 pekerja. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI ini menyebut pihaknya datang untuk membantu komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan. Dasko menegaskan meski pihak manajemen mengaku belum ada pekerja yang resmi di PHK, namun seluruh proses PHK harus dihentikan karena adanya dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Proses-proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama dan ketentuan tenaga kerja yang berlaku. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad dan anggota Komisi 9 DPR RI menunjukkan bahwa negara hadir melindungi pekerja. Sementara itu, KSPSI yang didukung oleh pimpinan DPR RI turun langsung ke lokasi untuk mendengarkan aspirasi buruh. KSPSI memberikan tenggang waktu 1 minggu ke depan untuk pihak perusahaan agar memulihkan kembali status 285 pekerja yang terkena PHK massal. Dan kami memberikan waktu 7 hari, tadi Pak Dasko memberikan waktu 7 hari untuk PT Multistrada memulihkan kembali status kepegawaian dan teman-teman yang terancam PHK, termasuk yang diskorsing. Kalau dalam 7 hari perusahaan main-main dan tidak menaati, pimpinan DPR RI akan segera memanggil perusahaan ke DPR RI. Dan juga kami dari sisi DPP KSPSI, kami akan segera melakukan analisa dan penyelidikan untuk dugaan tindakan union busting. KSPSI akan terus memantau kepatuhan perusahaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.